Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali bersama saya Widya Ladesi Simbolon dari SMP Kalam Kudus Medan, calon guru penggerak angkatan 10. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat belajar, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pastinya berbeda-beda. Dan disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat mereka belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama sekali memahami apa tujuan pembelajaran. Lalu, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru harus mampu melakukan manajemen kelas yang efektif, dan selanjutnya melakukan penilaian yang berkelanjutan. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak lainnya. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, profil belajar murid yang berkaitan dengan lingkungan, budaya, profil belajar, dan kecerdasan majemuk yang tentunya berbeda antara satu murid dengan murid lainnya. Dan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut, yaitu yang pertama dengan mengamati perilaku murid-murid, yang kedua dengan cara berbicara dengan guru murid sebelumnya, yang ketiga dapat juga dilakukan dengan mengidentifikasi pengetahuan awal, lalu dapat juga dengan membaca rapat murid di kelas sebelumnya, dengan cara mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, dan dapat digunakan dengan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau dapat juga mengkombinasikan ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, namun bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum.
Yang berikutnya diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami ataupun memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan ataupun memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya paparkan. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.